Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafri dengan NPM 241063105001 dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Ingin menjelaskan tentang mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan, yang dimana saya membuat video dengan 20 soal dan beserta jawabannya serta penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal logika terlebih dahulu, yang dimana ada proposisi yang benar dan salah, itu akan menciptakan sebuah tautologi atau tidak, sahih atau tidak. Kita akan buktikan dengan tabel kebenaran. Yang pertama, kita mempunyai soal yaitu P implikasi dengan Q konjungsi dengan Q implikasi R implikasi kembali dengan P implikasi R. Kita akan buktikan apakah ini sebuah tautologi atau tidak dengan tabel kebenaran. Yang pertama, kita mempunyai 3 properti, yaitu ada P, Q, dan R. Kita tulis terlebih dahulu P, Q, dan R. Cara menentukan banyaknya jumlah benar atau salahnya itu kita tinggal pangkatkan saja, yaitu 2 pangkat M. Yang berarti sini ada 3 proposisi, berarti 2 pangkat 3, yang dimana itu ada 8 benar atau salahnya. Kita tulis D, benar, 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 salah, 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 salah. Yang Q juga sama, tetapi ini bukan 4 tapi 2, 2, 2, dan yang R 1, 1, 1. B, B, S, S, B, B, S, S. Yang R yaitu 1, 1, berarti B, S, B, S, B, B, S, B, S. Kita sejajarnya teman-teman biar nggak bingung. Nah, kita udah ketemu nih 3 proposisi tersebut dengan tabel kebenaran. Maka kita akan langsung masukkan saja dengan soal yang ada. Yaitu yang pertama ada P implikasi R implikasi Q. Nah, di mana proposisi pertama itu adalah benar dan proposisi kedua itu adalah salah, maka itu akan disebut dengan salah. Selain itu adalah benar. Kita tulis terlebih dahulu P implikasi Q. Ingat, selain benar, proposisinya benar dan yang kedua itu salah, itu adalah benar. Selain itu benar ya teman-teman. Kalau benar salah itu berarti salah. Kita lihat B ketemu B berarti benar, B ketemu B kembali benar, B ketemu S salah, B ketemu S kembali salah, S ketemu B benar, S ketemu B benar, S ketemu S salah, S ketemu S salah. Benar teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Kita udah mendapatkan nih sebuah tabel kebenaran untuk P implikasi Q. Kita akan lanjut ke Q implikasi R. Implikasi masih sama dengan yang sebelumnya, selain benar salah itu adalah benar. Kita lihat Q implikasi R, berarti buat tabel ini. B ketemu B benar, B ketemu S salah, S ketemu B benar, S ketemu S salah. Benar teman-teman. B ketemu B benar, B ketemu S salah, S ketemu B benar, S ketemu S salah. Benar. Maaf teman-teman. Kita udah menemukan 2 nih. Kita cari dulu terlebih dahulu P implikasi R ya, agar lebih mudah. Langsung saja kita masukin P implikasi R. P implikasi R berarti 2 tabel ini. Q-nya tidak dianggap teman-teman. Ini anggap aja nggak ada ya. B ketemu B benar, B ketemu S salah, B ketemu B benar, B ketemu S salah, S ketemu B benar, S ketemu S benar, S ketemu B benar, S ketemu S benar. Kita udah ketemu nih 3 dari implikasi tersebut. Kita tinggal masukkan apa yang telah disuruh, yaitu P implikasi Q konjungsi dengan Q implikasi R, yang dimana kedua premis ini itu harus benar. Kita lihat di sini, kita tulis terlebih dahulu salah.
implikasi N. Kita udah mendapatkan kan dia antara dua ini di sini. Kita tinggal hubungkan saja. Itu harus benar dan benar ya di kedua sisi. Selain itu adalah salah. P implikasi Q dengan Q implikasi R. Berarti ini B ketemu B benar, B ketemu S salah. Karena harus benar dua-duanya. Salah ketemu benar, salah. Salah ketemu benar kembali, salah. Benar ketemu benar, benar. Benar ketemu salah, salah. Benar ketemu benar, benar. Benar ketemu benar kembali, benar. Ingat teman-teman ada 8 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas ya. Berarti tidak ada yang tertinggal. Maka kita tinggal hubungkan saja dengan implikasi dengan P implikasi R. Karena kita sudah menemukan satu ini yang di sebelah kiri, maka kita hubungkan. Kita tulis terlebih dahulu tuh. P implikasi Q konjungsi dengan Q implikasi R, implikasi kembali dengan P implikasi R. Ingat teman-teman, selain benar dan salah itu adalah benar. Kita lihat, walaupun kita berkebenaran soal ini di belakang, ini tetap didahulukan karena yang pertama kita ketahui adalah ini dulu, kebenaran ini. Oke, berarti kita ini ke sini ke kiri. Kan kalau tadi sebelumnya kita ke kanan terus ya, kalau ini ke kiri berkebalikannya. Kita hubungkan yang pertama, benar ketemu benar, benar. Salah ketemu salah, benar. Salah ketemu benar kembali, benar. Salah ketemu salah, benar. Benar ketemu benar, benar. Salah ketemu benar, benar. Benar ketemu benar, benar. Benar ketemu benar kembali, benar. Oke, di sini P implikasi Q konjungsi dengan Q implikasi R, lalu implikasi kembali dengan P implikasi R. Itu adalah sebuah tautologi, teman-teman. Yang dimana satu tabel ini itu adalah benar semua, terdefinisi benar semua. Maka P implikasi Q konjungsi dengan Q implikasi R, implikasi kembali dengan P implikasi R itu sama dengan tautologi. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita mempunyai soal yang nomor 2, yaitu kita tentang menanyakan apakah itu sebuah tautologi lagi atau tidak. Yang dimana kita mempunyai sebuah pertanyaan di nomor 2, P konjungsi dengan P implikasi Q implikasi lagi dengan Q. Tanya ini apakah tautologi? Kita akan buktikan dengan tabel kebenaran kembali. Sini hanya ada 2 proposisi, jadi lebih mudah. Berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. P dan Q. Benar, benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah. Yang pertama kita cari yaitu ini terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini yang lebih dekat perubahannya. Berarti P implikasi Q. Di soal sebelumnya kita sudah mengetahui di mana implikasi selain benar salah itu adalah benar. Kita akan lihat di tabel kedua ini. Yang pertama ada benar-benar, berarti benar. Benar salah, salah. Benar salah, benar, benar. Salah, salah, benar. Kita udah ketemu teman-teman yang P implikasinya. Kita tinggal hubungkan dengan P konjungsi P implikasi Q. P konjungsi dengan P implikasi Q. Kita lihat terlebih dahulu ya, siapa yang dipertanyakan terlebih dahulu, siapa yang terlihat terlebih dahulu itu maka yang didahulukan. Jangan sampai kembali tentang ini duluan yang sudah dicari di soalnya ini di belakang, kita mencari ini terlebih dahulu.
kita harus menghubungkan dengan apa yang di soal dahulukan, yaitu P konjungsi dengan P implikasi Q, yang dimana di kedua premis ini harus benar. Yaitu P yang pertama baris pertama ada P benar dan benar berarti benar. Benar dan salah, salah. Salah benar, salah. Salah benar, salah. Sudah ketemu. Nah, tinggal kita hubungkan dengan implikasi dengan Q. Kita tulis terlebih dahulu. Implikasi dengan Q ya. Kita lihat yang pertama didahulukan yaitu P konjungsi P implikasi dengan Q. Yang pertama ini berarti ke Q-nya. Yang pertama ada benar dan benar. Ingat selain benar salah itu adalah benar. Benar benar benar. Salah salah benar. Salah benar benar. Salah salah benar. Ini terbukti pada satu baris dari soal P konjungsi dengan P implikasi Q lalu implikasi dengan Q itu adalah sebuah tautologi. Terbukti ini adalah sebuah tautologi. Kita akan lanjut ke nomor 3. Di sini kita tidak membutuhkan tabel kebenaran karena kita mempunyai suatu pernyataan yang dimana suatu pernyataan menyatakan ingkaran dari pernyataan pada hari Senin siswa SMP negeri memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Buatlah kesimpulannya ya. Kesimpulan. Kita sini mempunyai suatu pernyataan yang menyatakan ingkaran dari pernyataan pada hari Senin siswa SMP negeri memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Kita terlebih dahulu harus mencari tahu mana proposisi pertama dan proposisi kedua. Di sini ada kata dan yang dimana kata hubung yang menyatakan ini adalah suatu konjungsi. Ini konjungsi. Berarti sini ada dua, proposisi pertama dan proposisi kedua, yaitu ini. Ini merupakan proposisi pertama, kita anggap P, dan ini adalah proposisi kedua, yaitu Q. Jika kita hubungkan dengan suatu definisi, maka itu akan menjadi P konjungsi dengan Q, karena ini saling berhubungan, yang dimana memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Nah, kita lihat lagi soal yang di atasnya. Suatu pernyataan menyatakan ingkaran dari pernyataan yang di bawah yang sudah dijelaskan. Ingkaran berarti ini adalah negasi. Berarti kita masukkan negasinya, yang dimana ini akan menghasilkan negasi P. Jika kita kemasukan negasi, maka kata hubungnya akan berubah, yaitu menjadi disjungsi dengan negasi Q. Berarti kebalikan dari pernyataan yang sudah dinyatakan di atas, yaitu berarti kita mempunyai sebuah kesimpulan, yaitu pada hari Senin siswa SMP negeri tidak memakai sepatu hitam dan atribut yang lengkap. Berarti dan tidak memakai atribut lengkap. Berarti kesimpulan pada hari Senin
siswa SMP negeri tidak memakai sepatu hitam dan tidak memakai atribut lengkap. Kita sudah mempunyai kesimpulan, yaitu pada hari Senin siswa SMP negeri tidak memakai sepatu hitam dan tidak memakai atribut lengkap. Jadi sebuah kesimpulan dari suatu pernyataan yang menyatakan ingkaran dari pernyataan. Jadi kita analisa terlebih dahulu pernyataan itu seperti apa. Kita tentukan proposisi pertama dan keduanya yang mana. Lalu kita lihat kata hubung yang menghubungkan dari kedua proposisi tersebut. Dan lalu kita melihat kembali soal yang telah diberikan, apakah itu sebuah ingkaran atau tidak. Kalau tidak berarti kita tidak memasukkan negasinya. Berarti langsung aja kata hubung yang sudah dijelaskan seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Kita di sini mempunyai soal dengan premis 1, yaitu jika Cecep lulus ujian, maka saya diajak ke Bandung. Yang kedua, ini premis 1 teman-teman. Premis 2, jika saya diajak ke Bandung, maka saya pergi ke Lembang. Kita mempunyai dua premis. Kita tentukan dulu proposisinya teman-teman. Di sini kita ada, ini adalah P, proposisi pertama. Ini adalah kata hubung. Yang ini adalah Q. Ini sama ya, jika saya diajak ke Bandung, saya diajak ke Bandung, berarti sama. Ini adalah Q. Ini adalah L. Karena itu berbeda. Kita terlebih dahulu membuat kesimpulannya secara singkat menggunakan proposisi yang sudah ditentukan, yaitu premis 1, yaitu P implikasi Q karena berhubungan. Premis 2 itu juga sama, yaitu Q implikasi R, yang dimana kesimpulannya tersebut kita akan mendapatkan P implikasi R. Berarti kesimpulannya itu kalau Cecep lulus ujian, maka saya juga akan diajak ke Bandung. Berarti kan nunggu Cecep lulus nih. Kalau Cecep lulus, berarti saya diajak ke Bandung. Dan ketika saya diajak ke Bandung, maka saya akan pergi ke Lembang. Jadi ini suatu kehubungan ya kesimpulannya. Nah, pertanyaannya, apakah dari premis 1 dan premis 2 itu disebut sebuah sahih atau kebenaran atau info yang valid? Kita akan tentukan. Betul, tanya sahih atau validkah pernyataan di atas. Kita akan tentukan dengan tabel kebenaran. Kita tulis terlebih dahulu ya tabel kebenarannya. Ini kita masukkan PP ini nya. Kita masukkan. Ingat, jika ada 3 proposisi berarti 43, berarti itu 8. Kita lihat P implikasi Q. Selain benar, salah, itu adalah benar. Benar, benar, salah, salah, benar, 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 benar. Lalu yang kedua, Q implikasi dengan R. Jadi 2 kolom tersebut.
salah, benar, 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 salah, benar, benar. Yang terakhir yaitu P indikasi dengan R, berarti antara ini ya. Benar, salah, benar, salah, benar, 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 dan benar. Ingat, pertanyaannya yaitu sahih atau validkah pernyataan di atas, bukan tautologi. Nah, di sini sedikit berbeda. Kalau tautologi kita harus menentukan satu baris dari sebuah pernyataan itu harus benar semua ya. Kalau di sini sedikit berbeda, sahih atau valid, kita hanya menentukan satu baris deret ke samping itu adalah benar semua. Berarti itu akan dinyatakan sahih atau valid dari pernyataan tersebut. Kita lihat dari di baris pertama, P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar, P implikasi Q-nya benar, Q implikasi R juga benar, dan P implikasi R benar. Berarti satu baris ini benar semua, maka itu dinyatakan sebuah pernyataan yang sahih atau valid. Berarti ini sahih atau valid seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa membedakannya antara sahih atau valid dengan tautologi. Tautologi itu satu baris ke bawah itu benar semua dari satu pernyataan. Kalau sahih atau valid itu semua pernyataannya harus benar. Seperti itu. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal kelima dengan soal tunjukkan bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Di sini agak sedikit berbeda dari soal-soal sebelumnya, yaitu tautologi dan sahih atau valid. Ini adalah ekuivalen, yang dimana dari dua pernyataan ini itu harus sama, bukan benar. Ingat, dua pernyataan ini harus benar, harus sama. Jika ada yang salah, itu harus sama salahnya di baris yang sama. Jika salahnya di baris yang berbeda, maka tidak ekuivalen atau sama. Kita akan buktikan dengan tabel kebenaran. Kita tulis dulu. Ini ada dua proposisi, yaitu P dan Q. Kita tulis dulu ini soalnya, yaitu P implikasi Q. Terus yang kedua ada negasi. Kita masukkan negasi, berarti kebalikannya ya. Yang ketiga, yang empat itu ada negasi P disjungsi Q. Karena ada dua, berarti 2 pangkat 2 itu 4. Implikasi selain benar salah itu adalah benar. Negasi dari P. Jika yang pertama B berarti salah. Kita balik aja, yang tadi benar itu adalah salah. Itu berarti salah, benar. Kebalikannya. Lalu kita masukkan negasi P disjungsi Q, yang dimana salah satu dari dua proposisi ini harus benar. Jika semuanya salah, berarti itu adalah salah. Kalau dua-duanya benar, itu termasuk benar. Yaitu negasi, berarti yang terlebih dahulu hubungkan dengan Q, yaitu salah, benar. Karena salah satu benar, salah, benar, salah, benar. Kita lihat terlebih dahulu dari soal tersebut, yaitu ekuivalen dari dua pernyataan P implikasi Q dengan negasi P disjungsi Q. Itu harus sama dua pernyataan itu. Kita lihat apakah sama atau ekuivalen. Di baris pertama mereka kedua benar, di baris kedua mereka salah, di baris ketiga benar juga, yang terakhir baris keempat itu benar. Berarti dari pernyataan P implikasi Q
ekuivalen dengan negasi P disjungsi adalah ekuivalen. Ini apakah ya? Apakah negasi ekuivalen? Jawabannya adalah benar. Ekuivalen atau pernyataan yang sama. Ingat, ini agak berbeda. Ekuivalen harus menyatakan dua pernyataan yang sama. Walaupun ada yang salah, tetapi jika itu salahnya di baris yang sama, itu merupakan sebuah ekuivalen atau kesamaan. Seperti itu. Kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 6 dengan pertanyaan, tunjukkan bahwa pernyataan P disjungsi dengan Q konjungsi R itu ekuivalen dengan P disjungsi Q konjungsi dengan P disjungsi R. Kita akan buktikan kembali dengan tabel kebenaran yang dimana membuat dua pernyataan ini itu sama, hasilnya itu sama. Oke, kita akan coba kita buat tabel kebenarannya karena ada 3 proposisi, berarti ada 8. P I R B B B B S S S S. Oke, yang pertama kita akan lihat mana yang lebih dekat. Yang pertama itu ada P disjungsi Q. Kita akan buat terlebih dahulu P disjungsi Q. Di dua baris ini kita akan lihat hasilnya yang dimana disjungsi. Jadi salah satunya harus benar. Kita B ketemu B B B B B B S S. Lalu yang kedua kita cari P disjungsi R. Yang ada di P sama R. Salah satu harus benar. B B B B B S B S. Lalu yang ketiga kita akan cari Q konjungsi dengan R, yang berarti dua-duanya harus sama, benar. Q konjungsi dengan R, dua-duanya harus benar ya. Berarti B S S ketemu B S, salah ketemu salah, benar ketemu benar, benar ketemu salah salah, dan terakhir juga salah. Kita udah mengetahui nih dari ketiga pernyataan ini. Lalu kita langsung masukkan aja sesuai dengan pernyataan yang ada, yaitu P disjungsi dengan Q konjungsi dengan R. Kita lihat nih, P-nya mana ini? Berarti P disjungsi dengan Q konjungsi R. Berarti salah satunya harus benar. Terlihat P, B dengan B benar, B dengan S benar, B dengan S benar kembali, B dengan S benar kembali, S ketemu B benar, S ketemu S salah, S ketemu S salah, S ketemu S kembali salah juga. Udah ketahuan nih pernyataan yang pertama, bentuknya tuh seperti ini. Kita cari pernyataan yang kedua, bentuknya seperti apa? Di mana P disjungsi Q konjungsi dengan P disjungsi R. Yang dimana ini nih, P disjungsi Q dengan P disjungsi R. Ingat, saat itu karena notasinya konjungsi berarti keduanya harus benar. B ketemu B, B ketemu B kembali B ketemu kembali B B B B B B
SSS. Salah. Kita lihat apakah mereka sama. Di baris pertama mereka sama, baris kedua pun sama, baris ketiga juga sama, baris keempat sama, baris kelima sama, baris keenam sama, baris ketujuh sama juga, baris ke-8 juga sama. Jadi dari pernyataan ini disebut ekuivalen. Jadi terbukti bahwa pernyataan P disjungsi Q konjungsi R ekuivalen dengan P disjungsi dan konjungsi dengan P disjungsi R. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 7. Kita masih membahas soal logika, tetapi kali ini kita akan melakukannya mengoperasikan dengan hukum-hukum logika. Kita mempunyai pertanyaan P disjungsi negasi P disjungsi Q implikasi dengan P disjungsi negasi Q. Apakah terbukti dengan hukum logika? Kita akan melakukannya, kita akan membuktikannya. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu soal P ini P negasi P ini. Oke. Yang pertama kita lihat hukum apa yang mendekati. Dari kelihatannya kan ini kan kita harus membuat suatu hukum menjadi seperti ini ya, bentuk ini. Nah kita lihat di sini kita bisa mengoperasikannya menggunakan hukum De Morgan. Itu akan menjadi P implikasi dengan implikasi P negasi konjungsi dengan negasi Q. Jadi kita mengoperasikan negasinya ke dalam terlebih dahulu, yang dalam kurung. Jadi inilah ini menggunakan De Morgan. Yang kedua kita bisa menggunakan hukum distributif yang dimana ini mempunyai sebuah kesamaan. Jadi kita bisa pecah belah, P-nya masuk ke negasi P dan negasi Q, berubah menjadi P disjungsi dengan negasi P konjungsi dengan P disjungsi dengan negasi Q. Ini menggunakan hukum distributif. Nah setelah kita mengetahui persamaan ini kan ada yang sama nih ya. Kita bisa menggunakan hukum negasi yang dimana ini merupakan ini kan disjungsi atau berarti kan sebuah kesamaan yang benar. Jadi bisa berubah jadi benar konjungsi dengan P disjungsi negasi Q menggunakan hukum negasi. Nah setelah ini bisa menghilang dengan hukum identitas. Jadi benar konjungsi dengan P disjungsi dengan negasi Q yang dimana hasilnya akan menjadi P disjungsi negasi Q hukum identitas. Jadi pernyataan P disjungsi negasi P disjungsi Q itu diimplikasi dengan P disjungsi negasi Q. Jadi ini terbukti benar seperti itu. Oke, kali ini kita akan memasuki materi himpunan. Kita mempunyai soal nomor 8 yaitu dengan A sama dengan X lebih besar dari 4, X lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan dari 10, dan X merupakan anggota bilangan bulat, dan P sama dengan X demikian 3 lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan dari 4 dan lebih kecil dari 15, dan X merupakan anggota bilangan bulat. Nah persoalannya yaitu tentukan
A gabungan dari B, A irisan dari B, A dikurangi dari B, dan A beda tampuk dari B. Kita tahu irisan, gabungan, pengurangan, dan beda tampuk, maka kita tinggal operasikan saja. Yang pertama adalah gabungan. A gabungan dari B, yaitu berarti kan, oh ya, pertama kita tentukan dulu angka berapa saja A dengan B nya. Kita bisa lihat itu angkanya ada X lebih besar dari 1 dan X lebih kurang dari sama dengan 10, yang artinya 1 itu nggak ikut karena tidak ada sama dengannya, dan 10 pun ikut karena ada sama dengannya. Nah, X merupakan anggota bilangan bulat, berarti yang dibilang bulat itu adalah yang kelipatan 2 ya, dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Berarti kan ini batasnya 10 ya, dan ini ada sama dengannya, berarti 10 ikut, dan itu terakhir. Berarti kita bisa tulis untuk anggota dari A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita tentukan anggota dari B, yaitu X lebih besar sama dengan dari 4 dan lebih kecil dari 15, yang artinya 4 itu ikut karena itu adalah sama dengan, dan X merupakan anggota bilangan bulat. Itu sama yang seperti A, berarti kita tinggal tulis saja 4, 6, 8, 10, 15, 12, 14. Ingat bilangan bulat yang itu kelipatan 2. Nah, kita udah ketemu nih anggota-anggotanya. Kita tinggal operasikan saja ke pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu A gabungan dari B. A gabungan dari B berarti semua angka adalah input, termasuk 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Yang kedua adalah A irisan B. Irisan berarti yang ada di kedua himpunan tersebut, mau dari A dan B, yaitu ada 4, 6, 8, 10. Kita lihat 4 ada, 6 ada, dan 8 ada, dan 10 pun ada. Jadi kita tinggal tulis saja, yaitu A irisannya adalah 4, 6, 8, dan 10. Lalu yang kedua adalah A pengurangan B, yang dimana ini dimaksud itu adalah himpunan A dikurangi dengan himpunan B, yang berarti yang tidak ada di kedua, yang tidak ada di himpunan B, tetapi hanya ada di himpunan A, berarti sisanya adalah angka 2. Jadi kita tidak bertulis A kurangi B adalah 2 anggotanya. Lalu ada beda tampuk. Beda tampuk itu merupakan anggota yang tidak ada di kedua himpunan tersebut, tetapi masih masuk dari dua himpunan tersebut, yang dimana kita bisa menuliskan anggota yang tidak ada di kedua, di B, A itu hanya ada 2, sedangkan anggota B yang tidak ada di anggota A itu adalah 12 dan 14. Jadi kita bisa tulis anggota A beda tampuk B adalah 2, 12, dan 14. Seperti itu. Jadi inilah merupakan hasil dari pertanyaan ini. Ke soal nomor 9, masih tentang himpunan. Kita mempunyai soal A gabung komplement A gabung B itu sama dengan A gabung komplement B. Pertanyaannya adalah buktikan menggunakan hukum aljabar. Berarti pertanyaan tersebut kita harus mencari pernyataan ini untuk menjadi pernyataan ini. Apakah itu terbukti menggunakan hukum aljabar? Mari kita buktikan. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya A gabung komplement A gabung B sama dengan. Nah, yang pertama ini karena ini gabungan, kita bisa pecahkan menggunakan hukum De Morgan, yaitu menjadi A gabung A komplement itu berubah tanda ya, ini dari gabungan berarti irisan B komplement. Nah, hukum De Morgan. Nah, setelah ini kita lihat ada yang sama nih, A dengan A komplement.
Jadi kita tinggal masukkan A-nya ke masing-masing himpunan tersebut, komplemen tersebut, yang dimana A gabung A komplemen irisan A gabung B komplemen. Ini menggunakan hukum distributif. Nah, setelah hasilan kita kan tahu nih ya, A gabungan dari komplemen A, yang dimana itu semua himpunan A masuk ke dalam himpunan komplemen A. Artinya yang hasilnya adalah semesta gabungan A gabung komplemen B. Ini menggunakan hukum komplemen. Nah, setelah kita mengetahui ini bisa hilang nih semesta, berarti kan semuanya irisan dari ini. Jadi ini masuk ya. Jadi kita bisa langsung A gabung B komplemen hukum identitas. Jadi terbukti A gabung A komplemen A gabung B itu sama dengan A gabung B komplemen. Terbukti. Kita akan lanjut ke nomor 10. Masih dengan hukum aljabar. Di soal nomor 10 kita ada A gabung A irisan B sama dengan A. Kita akan hasilkan pernyataan ini itu sama dengan A menggunakan hukum aljabar. Kita tulis terlebih dahulu soalnya A gabung irisan B sama dengan. Nah, yang pertama kita bisa hasilkan yaitu kita menggunakan hukum identitas, yang dimana ini merupakan kan kita lihat nih kalau begini kan begitu. Nah, kita bisa hasilkan nih menggunakan hukum identitas, yang dimana A gabung ini bisa kita gabungkan ke dalam kurung yang hasilnya A irisan semesta gabungan dari A irisan B. Karena ini A sama A itu berarti kan semua anggota A, berarti kan ini hasilnya adalah semesta. Yang ini dinamakan hukum identitas. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa lihat hasil yaitu menggunakan hukum distributif. Karena kita sudah mengetahui ini sama, berarti kan tinggal tulis saja ya. Jadi A irisan dari semesta gabungan dari B semesta dengan ini. Kita bisa mengoperasikan dengan hukum distributif. Nah, setelah menggunakan hukum distributif, kita bisa menghasilkan kembali. Karena ini semesta gabung dengan B, berarti kan B itu masuk ke dalam semesta, yang dimana itu semesta mencakup semua himpunan, semua angka dan anggota. Berarti kita hasilkan A irisan semesta, yang dimana hasil adalah itu menggunakan hukum identitas kembali. Hasilnya adalah A. Jadi A gabung A iris B sama dengan A itu terbukti benar. Jadi ini misalkan hasil dari pernyataan ini menggunakan hukum aljabar. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 11, yaitu masih dengan himpunan, tetapi ini agak sedikit berbeda, yang dimana tadi kita mengoperasikan menggunakan hukum aljabar. Kali ini kita menggunakan dualitasnya. Kita mempunyai soal A irisan A gabungan dari B. Nah, dari soal nomor 10 tadi itu kan kita menggunakan hukum aljabar biasa ya. Nah, kali ini kita masukkan dengan hukum dualitasnya, yang dimana ketika kita hasilkan itu adalah A gabungan dari himpunan kosong irisan dari A gabung B. Ini menggunakan hukum identitas. Jadi kebalikannya dari hukum aljabar biasa. Setelah kita mengetahui, kita bisa memecahnya kembali, yang dimana ini kan ada yang A sama, kita jadikan satu menjadi A
aljabar yang tadi. Nah, setelah ini, karena ini himpunan kosong dari himpunan B, itu sama aja himpunan kosong karena tidak ada yang bisa diambil dari himpunan kosong yang sama dengan B. Maka kita bisa menghasilkan menjadi A gabungan dari himpunan kosong. Ini menggunakan hukum identitas. Nah, karena A gabungan himpunan kosong, karena tidak ada yang bisa diambil dari himpunan kosong, itu hanya menghasilkan dari anggota dari A saja, yang dimana itu hasilnya A kembali. Ini menggunakan hukum identitas kembali. Seperti itu menggunakan dualitasnya. Sebenarnya itu hampir sama dengan hukum aljabar yang biasa, tetapi karena ini hukum dualitasnya ini agak sedikit membingungkan dan ini dapat dipelajari dan dipahami. Gitu. Lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu nomor 12. Kita masih tentang himpunan tetapi bukan tentang hukum aljabar kembali, tapi kita akan menggunakan himpunan yang irisan, gabungan, kurangan dan beda takluk kembali. Tapi ini agak sedikit berbeda ya. Yang dimana K sama dengan A, B, C dan D. L, A, B, E, F. Nah, pertanyaannya adalah tentukan K irisan L, K gabungan L, K kurangan L, dan K beda takluk L. Serta tentukan kardinalitasnya. Oke, dimulai dari yang sederhana yaitu irisan K irisan L, yang artinya ada di kedua himpunan tersebut, yaitu ada A, B tidak ada, D ada, berarti A dan D irisannya. Sedangkan gabungan yaitu semuanya kita ambil, berarti A, B, C, D, E dan F. Lalu ada K kurang L. Seperti yang tadi dibahas, K kurang L merupakan himpunan K yang dikurangi dengan himpunan L, yang hanya ada di himpunan K saja. Yang ada A dan D, berarti himpunan K-nya itu ada B dan C. Lalu K beda takluk dengan L. Ingat, beda takluk yang tidak ada di kedua himpunan tersebut. Kita dapat menghasilkannya yaitu yang di dua himpunan tersebut ada A dan D. Berarti kita mulai dari himpunan K-nya yaitu ada B, C, lalu ke himpunan L yaitu ada E dan F. Serta tentukan kardinalitasnya. Kardinalitas adalah jumlah dari himpunan tersebut. Apakah sama atau tidak? Kita hitung. Himpunan K kardinalitasnya itu ada 4, yaitu A, B, C, D, E. 4. Sedangkan himpunan L itu ada 4 juga. Berarti kardinalitasnya ada 4. Berarti sama ya kardinalitasnya. Seperti itu dari soal nomor 12 yang tentang himpunan. Ke soal nomor 13 masih tentang himpunan, yaitu X anggotanya adalah 5, 3, 4, dan 6. Sedangkan Y anggotanya 2, 5, 6, dan 7. Tentukan X irisan dari Y, X gabungan dari Y, X pengurangan dari Y, dan X kardinalitas dari Y. Serta beda takluk ini ya, serta kardinalitasnya. Kita sudah mengetahui anggota-anggotanya, kita tinggal langsung operasikannya ke pertanyaan tersebut, yaitu X irisan dari Y sama dengan irisan adalah hal yang sama ya. Berarti kita lihat 5 ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 2 dan 6 tidak ada. 6 ada, berarti yang tidak ada hanya 2, 3, 4 dan 7. Berarti yang ada 5 dan 6. Berarti ini adalah irisannya. Sedangkan gabungannya yaitu semuanya. Dari yang terkecil 2, 3, 4, 5,
6 dan 7. Kita pengurangan, yaitu himpunan X dikurangi dengan himpunan Y. Yang berarti 6 dan 5 sudah diambil dengan Y karena ini sama ya, berarti 3 dan 4. Kita lanjut ke beda setangkup dari Y. Beda setangkup yaitu tidak ada di kedua himpunan tersebut tetapi masih masuk ke dua himpunan tersebut, yaitu 3, 4, 5, 3, 4, 2, dan 7. Berarti dari yang terkecil 2, 3, 4, dan 7. Kardinalitas ya, X mempunyai 4 anggota dan Y mempunyai 4 anggota juga. Tinggal menambahkan sertakan notasinya. Notasinya X sama dengan X demikian sehingga lebih besar dari sama dengan 3, X lebih besar dari kurang dari 7, dan X merupakan bilangan real. Lalu yang kedua Y sedemikian sehingga Y nya kurang dari sama dengan 2, X kecil dari sama dengan 7, Y anggota dari bilangan real. Oke, ini ada yang salahnya, yaitu ini benar 7 karena tidak sama dengan, berarti tidak masuk ya teman-teman. Berarti inilah notasinya, kardinalitasnya, dan ini adalah operasi dari pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kita akan lanjut ke hukum lagi, yaitu di nomor 14. Kita mempunyai jika K irisan dari komplement K gabungan dari L sama dengan K irisan dari L. Buktikan menggunakan hukum aljabar. Kita langsung mengoperasikan saja seperti yang tadi. Kita tulis terlebih dahulu soalnya K irisan dari K komplement gabungan dari L sama dengan K irisan L. Kita operasikan K gabungan L sama dengan menggunakan hukum distributif seperti biasa. Ini ada hukum samaan, kita operasikan di dalam K irisan dari K komplement gabungan dari K irisan L. Hukum distributif. Lalu karena K diiris dari komplement lagi, itu merupakan himpunan kosong, jadi kita tulis saja himpunan kosong gabungan dari K irisan dari L. Ini yang merupakan hukum komplement. Hukum komplement. Kita juga mengetahui nih dua, berarti kan ini udah hasilan, ini himpunan kosong gabungan, berarti bisa K irisan L. Berarti K irisan L ini merupakan hukum identitasnya. Jadi kita bisa buktikan bahwa pernyataan K irisan K komplement gabungan L itu sama dengan K irisan L, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 14. Ini tentang fungsi. Ini mempunyai pertanyaan fungsi inverse dari A sama dengan 1, 2, dan 3 anggotanya, B sama dengan U, V, dan W. Kita yang pertama tentukan relasinya terlebih dahulu, yang dimana ini harus 1 dan 1 dari domain dan ke kodomain itu 1. Jadi kita mempunyai relasinya, relasi F atau fungsinya, kita mempunyai 1 U, 2 V, dan 3 W. Kita sudah menentukan relasinya. Nah, pertanyaannya adalah fungsi inverse, yang dimana arti dari inverse adalah berkebalikan. Jadi kebalikan dari hasil ini. Jadi inverse F. Ini notasinya seperti ini ya, F kurang 1. Inverse fungsi F ya. Inverse F1 itu jadi U, 1, V, 2, dan V,
2,3. Ini yang merupakan hasil dari inverse-nya. Oke, kita akan lanjut ke materi pembuktian. Kali ini akan menggunakan pembuktian tidak langsung. Yaitu ada pertanyaan di soal nomor 15, yaitu buktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n pangkat 2 bilangan genap juga. Nah, kita asumsikan jika genap maka n itu sama dengan 2k. Berarti jika n genap maka n sama dengan 2k. Karena apapun yang dihasilkan dengan 2 itu hasilnya adalah genap. Mau itu 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya, itu akan hasilnya genap. Nah, dan k merupakan bilangan bulat positif. Kita tinggal operasikan saja, yaitu n pangkat 2-nya. Jadi kan 2k pangkat 2 ya. N itu sama dengan 2k, n pangkat 2 sama dengan 2k pangkat 2. Kita operasikannya. Berarti ini kan ada 2 ya. 2k dengan 2k lagi. Kita operasikannya, kita hasilkan, berarti hasilnya kalau dihasilkan itu jadi 4k pangkat 2. Nah, dari 4k pangkat 2 kita bisa faktorkan, yaitu 2 dikali 2k pangkat 2. Nah, kita asumsikan ini adalah bintang. Kita asumsikan ini adalah bintang. Yang dimana itu akan sama dengan 2k. Karena apapun yang dihasilkan dengan 2 itu akan hasilkan dengan genap. Misalnya ini 2, benar, bintangnya 2. Berarti 2 kali 2 4. Bintangnya 1, berarti 2 kali 1 ya 2. Seperti itu. Maka terbukti ya bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n bilangan genap juga. Jadi terbukti. Kita lanjut ke bilangan yang ganjil. Kita hapus terlebih dahulu. Nomor 16. Buktikan bahwa jika n bilangan bulat positif, bilangan ganjil, ganjil, maka n pangkat 2 bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil. Seperti yang kita ketahui, kalau hanya dikalikan 2 itu hasilnya adalah genap, maka kita mempunyai notasi n sama dengan 2k plus 1. Karena apapun yang dihasilkan 2 dan ditambahkan 1, itu hasilnya akan ganjil. Kita asumsikan n-nya ganjil, berarti 2k plus 1. Nah, berarti n pangkat 2-nya 2k plus 1 pangkat 2. Yang dimana ini hasilnya akan kita operasikannya 2k pangkat 2 itu hasilnya 4k kuadrat plus 2k ditambah 2k itu hasilnya 4k ditambah dengan 1 kali 1 jadi 1. Lalu kita faktorkan, kita keluarkan menjadi 2k kuadrat ditambah 2k plus 1. Nah, kita bisa asumsikan nih plus 1. Kita bisa asumsikan yang di dalam kurung ini itu merupakan m. Yang dimana berarti 2 dikali m berarti 2m plus 1. Rumusnya sama seperti 2k plus 1. Karena apapun yang dikalikan 2 dan ditambahkan 1, itu hasilnya adalah ganjil. Maka ini merupakan ganjil. Berarti ini terbukti bahwa jika n bilangan bulat ganjil, maka m pangkat 2 bilangan bulat ganjil juga. Terbukti teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi basis induksi. Karena tadi ada soal yang lewat, maka ini soalnya adalah nomor 18 sekarang.
Jadi nomor 14 itu double ternyata. Di nomor 18 kita mempunyai pertanyaan yaitu buktikan bahwa 3 plus 9 plus 15 plus titik plus 6n min 3 sama dengan 3n kuadrat. Untuk setiap n merupakan bilangan asli, bilangan asli. Oke, dari pembuktian induksi matematika itu menjadi 3 cara, yaitu basis, terus induksi, lalu pembuktiannya. Yang pertama kita gunakan basis induksi. Basisnya yaitu kita asumsikan n sama dengan 1. Kita ambil dari ininya, berarti kan 6n min 3 sama dengan 3n pangkat 2. Kita masukkan n nya sama dengan 1. Berarti 6 dikali 1 min 3 sama dengan 31 kuadrat. 1 kali 1 itu 1, 1 kali 3 berarti 3. 6 kali 1 6, kurang 3 berarti 3. Terbukti benar. Yang kedua, induksi yaitu kita tulis soal itu asumsikan n nya sama dengan k. Kita tulis soalnya 3 plus 9 plus 15 plus titik plus 6n min 3 sama dengan 3n kuadrat. Kita langsung masukkan saja n nya sama dengan k, berarti 6k min 3k kuadrat. Kita asumsikan ini benar ya. Nah, yang ketiga itu adalah pembuktiannya. Kita asumsikan n nya sama dengan k plus 1. Berarti soalnya kita tulis 3 plus 9 plus 15 plus kita tulis ulang dulu 6k min 3 plus kembali karena ini n, berarti kita ini berarti k kuadratnya ya. Kita masukkan ke sini. Ini k plus 1 nya, k plus 1 nya. K plus 1 nya, yaitu k plus 1 nya berarti kan 6 k plus 1 min 3 sama dengan 3k plus 1 pangkat 2. Nah, kita mempunyai bentuk ini tuh sama dengan 3k kuadrat, maka kita bisa ganti aja. Ini 3k, ini kan k kuadrat, berarti 3. Ini kan berarti kan k-nya ya, jadi 3k kuadrat. Berarti kita tulis aja nih, hasilnya berarti 3k kuadrat plus 6k plus 1 min 3 sama dengan 3k plus 1 kuadrat. Tinggal kita kalikan saja. 6k berarti 6k plus 6 min 3. Ini tulis ulang aja 3k kuadratnya. Berarti min 3 hasilnya adalah, ini kita operasikan juga, yang dimana itu kita operasikan terlebih dahulu. Ini berarti k kuadrat k dikali 1 cuma k kali 2 berarti 2k plus 2k ini 3. Nah, ini plus 1 plus 1. Nah, setelah ini kita hasilkan saja 3k kuadrat plus 6k plus 3 sama dengan, ini kita operasikan 3k berarti 3k kuadrat plus 6k ini masih masuk ya teman-teman, nggak di luar karena ini masih perkalian plus 1. Jadi ini kita kalikan, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini terbukti karena hasilnya di kedua sisi, di kedua belah itu adalah sama. Jadi pembuktian ketiganya itu benar. Jadi
pernyataan ini buktikan bahwa 3 plus 9 plus 15 plus D titik plus 6N min 3 sama dengan 3N pangkat 2 itu benar terbukti jika N anggota bilangan asli. Kita akan lanjut ke soal nomor 19 masih dengan induksi matematika. Di soal kali ini berbeda, yaitu buktikan bahwa 2 plus 4 plus 6 plus D titik plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1 untuk N anggota bilangan asli. Ya, seperti tadi kita mempunyai 3 cara. Itu pertama basis, kita asumsikan N sama dengan 1. Kita ambil ininya, N-nya 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1. 2 kali 1 2, 1 tambah 1 2, 2 kali 1 ya 2 lagi. Benar. Untuk yang kedua, yaitu induksinya, kita asumsikan N sama dengan K. Kita tulis soalnya lagi, 2 plus 4 plus 6 plus D titik plus 2N yang dengan N plus 1. Kita asumsikannya K, berarti kita masukkan aja 2K, 2 kali K ya K, 2K. Kita masukkan ini K plus 1 hasilnya 2 plus 4 plus 6 plus D titik plus. Kita ini asumsikan benar. Lalu pembuktian dengan N sama dengan K plus 1 seperti yang tadi lakukan. Kita tulis soal, kita salin dulu ini, kita salin 2 plus 4 plus 6 plus D titik plus 2K plus kembali, karena kita asumsikan ini N, maka itu adalah berarti K plus 1 nya. Ya, kita masukkan ke ini, berarti 2K plus 1 sama dengan K nya diganti K plus 1, berarti K plus 1 dalam kurung kembali K plus 1 ditambah 1. Lalu kita operasikan di kedua sisi. Oh ya, ini kita udah tahu lah ya, untuk ini hasilnya adalah K plus 1 nya. Jadi tinggal tulis ini, tinggal kita operasikan kembali, yaitu K plus 1 plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 1 plus 1. Seperti itu. Lalu kita tinggal operasikan saja, yang dimana K dikali K kuadrat plus K plus 2 kali K ya 2K plus 2 sama dengan, ini kita operasikan juga. Yang pertama K dikali K kuadrat, K dikali 1 plus K dikali plus K lagi, 1 kali K plus K lagi, 1 kali 1 plus 1. Kita hasilkan di sini dulu K2 plus 3K plus 2. Nah, ini ada 3K, K nya ada 3 nih, berarti hasilnya 3K. K kuadrat plus 3K plus 1 tambah 1 2. Terbukti di kedua belah itu merupakan hasil yang sama. Jadi terbukti bahwa 2 plus 4 plus 6 plus D plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1 adalah N anggota bilangan asli. Terbukti menggunakan induksi matematika. Oke, soal yang terakhir kita membuktikan pakai induksi matematika kembali, yaitu soal di nomor 20. Buktikan bahwa 5 plus 7 plus 9 plus D titik plus 2N plus 3 sama dengan N kuadrat ditambah 4N. N merupakan bilangan asli.
3 cara, yaitu pertama basisnya kita asumsikan n sama dengan 1. Kita ambil ini n nya, berarti 2n plus 3 sama dengan n kuadrat plus 4n. n nya ada 1, berarti kita ganti, berarti 2 kali 1 plus 3, 1 kuadrat plus 4 kali 1 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 3 5, 1 kali 1 1 tambah 4 kali 1 4, berarti 5 juga. Terbukti benar. Yang kedua adalah induksinya. Kita asumsikan n sama dengan k. Kita tulis terlebih dahulu soalnya 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik plus 2n plus 3 sama dengan n kuadrat plus 4n. Kita ganti n nya dengan k. Langsung saja 2k plus 3 sama dengan k kuadrat plus 4k. 5 plus 7 plus 9 plus titik plus. Ini terbukti benar juga. Lalu pembuktiannya, kita asumsikan n sama dengan k plus 1. Kita tulis terlebih dahulu ini 5 plus 7 plus 9 plus titik plus 2k plus 3 plus, kita asumsikan ini merupakan k plus 1. Kita masukkan ke dalam sini, berarti 2k plus 1 min 3 plus 3 sama dengan k plus 1 kuadrat plus 4 kali k plus 1. Oke, tinggal kita operasikan saja. 2k plus 3. Tinggal kita sudah tahu nih ya, bentuk ini merupakan hasil dari k kuadrat plus 4k. Lalu kita langsung operasikan saja, yaitu k kuadrat plus 4k plus 2k plus 1 plus 3 sama dengan k plus 1 kuadrat plus 4k plus 1. Kita operasikan langsung. Ini tinggal tulis ulang aja ya. K kuadrat plus 4k plus 2 kali k 2k, 2 kali 2 tambah 3 sama dengan k kuadrat, berarti k kuadrat, k dikali 1k dikali 2 berarti 2k plus 1 plus 4 kali k 4k plus 4. Kita jumlahkan k kuadrat ditambah 4k dengan 2k berarti 6k, ditambah 2 tambah 3 berarti 5. Ini juga sama, kita tambah k kuadrat 2k ditambah 4k 6k ditambah 1 tambah 4 ya 5. Berarti di kedua belah pihak itu sama, berarti terbukti ini adalah kebenaran. Oke, itu merupakan suatu materi dari induksi matematika. Pembuktiannya ada 3 cara, yaitu dengan basis, induksi, dan pembuktian dengan k plus 1. Sekian pembahasan materi dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Saya Ahmad Syafi'i dengan NPM 24106310 kelas 1A Pendidikan Matematika. Pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengerjaannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.